Tak sampai 2 jam, gaji menanam padi yang ada di Malaysia bikin kita terkejut. Dua kena kalau orang tak tolong kena ada guna skill. Tanya ni Roni. Dia kena letak kat sini. Ini senior kita lagi ngasih arahan biar maksimal nanti hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudaraku semua. Di pagi hari ini ada sebuah cerita yang sangat menarik. Bang Toha baru pertama kalinya melihat cara menanam padi yang ada di Malaysia. Ternyata menggunakan mesin semai dengan tenaga blower ya, ngung yang biasanya blower yang ada dekat tepi-tepi jalan raya untuk membersihkan sampah-sampah. Tapi dekat Malaysia, blower ini dimodif untuk menjadi mesin penyemai padi. Nah, daripada penasaran, ya langsung kita simak videonya bersama-sama. Ternyata para pekerjanya ini adalah seorang TKI Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dan gajinya, wow, juga cukup lumayan. Hanya butuh waktu beberapa jam saja bisa mendapat gajian ratusan ribu rupiah tak sampai 1 hari. Video ini sebagai bentuk saling memberi informasi, bukan semata-mata untuk membandingkan. Jadi mungkin kalau buat sahabatku yang tidak suka dengan informasi ini, di skip aja. Sumber video daripada Abu Fahad Family. Untuk sahabatku semua, jangan lupa subscribe juga pemilik channelnya. Mari kita simak bersama-sama. Seperti inilah cara menanam padi yang ada dekat Malaysia. Para abang-abangnya sudah mempersiapkan benih padinya untuk dibawa ke sawah. Awas bang, hati-hati bang, pelan-pelan bang. Oh, sekali bawa 2 goni. Awas bang, pelan-pelan, takutnya nanti terpeleset. Untuk area persawahannya pun juga dekat dengan perkebunan kelapa sawit ya. Kalau persawahan yang ada di kampungnya Bang Toha ini berbeda dengan sawah yang ada dekat Malaysia. Kalau kerja di area perladangan atau perkebunan seperti ini, ya pastinya mengingatkan seperti di kampung halaman sendiri ya. Ayo Ki, semangat Ki. Ayo mas, semangat. Jadi teman-teman, Kiki itu menjatuhkan bibit padi itu ya nggak asal menjatuhkan ya teman-teman, tapi pakai perkiraan biar nanti kalau kita mulai tebar kita nggak jauh dari bibitnya teman-teman. Oh, berarti tidak asal-asalan untuk meletakkan bibit padinya ya? Mepet anu tekan sini. Ini loh bang. Halah. Bibit padi sudah mulai dibuka. Tandanya penyemaian segera dimulai. Teman-teman, benihnya. Seperti apa mas benih padi Malaysia? Nih, kayak gini. Oh, kayak gitu. Ini ya. Udah mulai apa namanya? Kayak mengeluarkan putih-putih itu, nggak tahu apa itu namanya. Akarnya mas, mungkin itu. Untuk benihnya sama lah ya, seperti benih padi yang ada di Indonesia. Kalau dia ada tong lain. Oh, ini kecil ini ya. Ada orang kok iso diawu jungkel kabot. Aku lo. Tadi aku Oh, ini dia mesin penyemai padinya. Kalau orang tak tolong kena ada guna skill. Tanya nih Roni. Dia kena letak kat sini. Sekarang kau tadi duduk. Tadi udah dibantu bang, tapi karena belum terbiasa. Jadi kalau letak sini ya, akan nih. Apa cara ni ya?
Tapi kalau kada biasa tenang. Belum tahu lagi lah dia. Siap nih. Nah, mana terakhir? Ini siapa namanya? Kiki Saputri. Ah, Kiki. Abang yang daripada Malaysia baru saja memberi arahan. Nah, para mas-mas atau abang-abang TKI daripada Indonesia ini akan mulai bekerja untuk menyemaikan benih-benih padi. Oh, jadi nanti pun disemprot-semprot macam itu ya. Jadi teman-teman, dikarenakan sebelumnya saya belum ada pengalaman, jadi saya harus betul-betul merhatiin dulu dengan senior kita ya. Nanti kalau kita udah paham, baru kita mulai turun langsung teman-teman. Ternyata masnya belum begitu paham. Ini senior kita lagi ngasih arahan biar maksimal nanti hasilnya. Cukup lumayan berat ini ya. Bawa mesin, bawa benih padi. Dan berjalan di atas lumpur sawah. Kalau macam ini, cara kerjanya pun akan menjadi cepat ya. Dan tidak butuh tenaga kerja banyak. Ayo mas, semangat mas. Demi masa depan keluarga. Cukup luas sawahnya, tapi hanya pakai 3 orang saja. Yang nyemai 2, yang bagian mengisi 1 orang. Dan hasilnya pun juga sangat memuaskan ya, lebih cepat karena menggunakan tenaga mesin semai. Kalau di kampungnya Bang Toha belum ada ya mesin semai seperti ini. Sebab kalau di kampungnya Bang Toha, cara penanaman padinya pun prosesnya 2 kali. Disemai, setelah disemai dicabut, baru ditanam. Dan biasanya yang menanam padi yang ada di kampungnya Bang Toha ini rata-rata seorang makcik-makcik ya. Jadi teman-teman, ketika kita udah mulai jalan, langkah kita harus diperhatiin ya teman-teman. Jadi langkah kita tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat. Karena kalau kita terlalu cepat, nanti benih yang jatuh akan jarang-jarang teman-teman. Tetapi sebaliknya, kalau langkah kita terlalu lambat, nanti benih yang jatuh akan semakin rapat. Jadi kita ngambil jalan yang sedang-sedang saja ya teman-teman, biar nanti pertumbuhannya maksimal. Berarti untuk semainya pun juga tidak asal-asalan disemprot begitu saja ya. Kata masnya, untuk jalannya harus sedang-sedang saja. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Supaya pertumbuhan padinya nanti maksimal. Oke teman-teman, jadi saya udah jalan yang ketiga kalinya. Jadi teman-teman, sudah jalan 3 kali. Saya udah merasa pede ya, sudah merasa tidak was-was. Tetapi teman-teman, lutut saya ini yang sudah mulai bergoyang. Maklum sih, namanya juga belum terbiasa ya, namanya juga pemula, pasti rasa bergemetar itu pasti ada teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi lokasi yang kita tebar bibit sekarang ini kira-kira luasnya itu 3 ekar teman-teman. Jadi 3 ekar itu kalau di Indonesia itu kurang lebih 1 hektar lebih.
Nah, adapun upahnya itu 3 ekar itu ada 16 karung, itu upahnya Rp90, teman-teman. Jadi 16 karung itu kalau yang mengerjakan sudah senior, sudah terbiasa, itu kira-kira butuh waktu 1 jam lebih. Jadi dengan 1 jam lebih kita sudah dapat Rp90. Nah, kalau dirupiahkan, Wow. itu kira-kira 300.000, teman-teman. 300.000 rupiah dan tak sampai 1 hari, Sedangkan hari cukup ini 1 jam kawan lebih kita saja. ini harus tebar bibit padi seluas 9 ekar 2 orang. Jadi teman-teman bisa kira-kira sendiri ya berapa ringgit yang dia dapat hari ini. Oke teman-teman, jadi inilah pengalaman paling seru dalam hidup saya. Dulu biasa saya kalau tanam padi itu biasa tenaga manusia ya, ibu-ibu bisa gini kalau tanam ya, sistem belakang gini. Tapi kalau ini enggak, dia sekarang pakai mesin, pakai tebar ya, tebar benih pakai mesin. Apapun pekerjaannya, kalau dilakukan dengan senang hati, maka akan menjadi ringan. Wow, super keren, super kreatif. Mesin blower yang biasanya digunakan untuk membersihkan taman-taman yang ada dekat tepi-tepi bandar, tapi dekat Malaysia, mesin blower bisa dimodif dan disulap menjadi mesin penyemai padi di sawah. Tentunya dengan menyemai padi menggunakan mesin blower tersebut, maka pekerjaan pun juga menjadi cepat dan gaji yang diterima oleh mas-masnya TKI daripada Indonesia yang bekerja di Malaysia ini juga cukup lumayan mahal. Tak sampai 2 jam 16 goni benih padi itu yang sudah disemaikan di sawah, kalau sudah selesai dibayar setara dengan Rp300.000 atau Rp90. Wah, benar-benar cukup lumayan mahal. Kalau saya lihat gajian masnya ini sistemnya borong ya. Memang kalau di sistem perkebunan itu kadang-kadang tokenya juga menawarkan apakah mau diborong atau minta harian. Biasanya seperti itu. Dan bekerja di sektor perkebunan ini bukan hanya bekerja di sawah saja ya. Biasanya para bos-bos yang ada dekat Malaysia ini punya kebun sawah, punya kebun sawit, punya kebun durian. Jadi mencakup seluruh perladangan. Maka tak heran kalau dekat sana kadang-kadang kalau borong sendiri itu ya gajinya cukup lumayan mahal. Tapi kalau untuk bulanan ya 1.500 untuk yang pertama kali datang. Tapi kalau sudah lama-kelamaan, kalau kita pandai kerja, biasanya dekat Malaysia itu ya akan naik gaji juga. Terpulang kebijakan PT-nya atau kebijakan bosnya masing-masing. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan bermanfaat untuk sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya yang suka dengan konten reaksinya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik channelnya, Mas Abu Fahad Family. Beliau ini seorang TKI di Malaysia dan videonya beliau ini juga memperlihatkan suasana kerjanya di perkebunan. Nah, ini channel beliau, di subscribe ya supaya sahabat-sahabatku juga bisa mendapat informasi yang bermanfaat dari beliau, dari seorang TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa saya ya, rezeki setiap orang berbeda-beda. Jadi video ini sekedar untuk memberikan informasi ya. Saya tidak menyuruh sahabat-sahabatku untuk bekerja di Malaysia.
Jadi semuanya terpulang pada diri kalian masing-masing. Kalaupun kiranya bekerja di negara sendiri memang gajinya tidak cukup, ya silakan merantau ke negara-negara yang Anda tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.